رحمة للعالمين وهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأجل سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى batil kiram amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait keluarga besar Bapak Imron Rosadi. Semoga rumah yang kita datangi ini selalu berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya Allah jadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan keindahan. Dan Allah jadikan putri-putri bersama putri yang solehah yang dapat menghantarkan ayah dan bunda yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz bin Ibrahim. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keistiqomahan dan kita semua dan menjadinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Jami Betul Janah, Bapak Namin dan staf, Bapak Ketua RT 04 RW 02 yang tadi telah menyampaikan sambutan yang begitu dahsyat, yang begitu garang. Ya, jadi gabungan senter yang adem yang jadah, yang digarangnya udah tadi. Semoga Bapak RT Sabrijal ini berikan amanah oleh kita dapat menjaga amanah dengan baik, dapat menjadi pemimpin yang dapat menghantar kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allah. Juga seluruh jamaah rahimahullah yang mohon maaf namanya tidak disebutkan, saya susulkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takjim saya kepada jamaah semuanya. Terkhusus dan semewah pada malam hari ini kita datangi oleh orang-orang besar. Alhamdulillah. Ada Pak Sumardi, ada Lani, ada Pak Rastono. Ini orang besar ini. Iya. Benar, orang besar itu. Cuman yang dua sudah berhasil, sudah sukses. Pak Rastono, Pak Sumardi, alhamdulillah berhasil. Sudah berumah tangga, sudah punya keturunan, sudah putra, sudah putri. Bahkan beliau sudah pada umroh. Ini yang satu lagi yang besar, ini belum. Ya nikah juga belum gitu ya. Berbol anak nikah juga belum gitu. Ya kita doain semoga jodohnya dekat. Amin. Sebenarnya sih ada Yuli. Iya Allah. Oh Pak Arsaf doain juga. Bosan doain dia mulu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkunjung, bersilaturahmi, bermuajahah di kediaman Bapak Imron. Dan alhamdulillah ini makanannya beda kalau malam ini. Makanannya sedikit peningkatan. Biasanya kalau di masjid jam gitu lagi. Ya. Bedanya dikit, ada kiriman dan sakinah, baru ada beda dikit tuh. Karena anggaran terbatas, anggaran cuma berapa? 70.000 gitu. 30.000 doang. Dan kenapa itu terjadi? Ini hasil usulan dari saya. Saya bilang kepada DKM, tolong jaga kas dengan baik. Karena saya sempat tegur ke DKM bersaat laporan ada pengeluaran konsumsi taklim, ratibul hadat dan taklim silaturahmi 315.000. Saya tegur Pak Namin, hati-hati pakai duitnya, saya bilang. Jangan sampai ini duit kas ini, duit amal orang habis buat makan doang. Orang amal bukan buat makan, buat kesejahteraan masjidnya. Makanya saya tegur Pak Namin tuh, kalau ente pengen makannya enak, patungan, saya bilang urunan. Tuh. Udah gitu bahasanya subsidi taklim. Emang pada ngasih duit situ, saya bilang kalau subsidi ada dasarnya dulu, saya bilang gitu. Karena sempat tuh pada DKM. Nah ini tugasnya pembina kudu begitu memang. Kalau didemin baik ya salah pembinanya gitu. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah tercurah dari bajuan kita Nabi besar Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sama menyambung sampai kepada kita sebagai umatnya dengan selalu mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kalimat yang mulia ini di yaumil akhir nanti kita mampu dapat berdiri di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad SAW dan kita semua mendapat syafaat darinya. Jamaah Allah yang tadi saya katakan di awal,
Sekarang saya babnya bab adem. Tadi yang panasnya udah Pak RT dikit. Udah nyebok-nyebok romannya tuh. Kita baru pendengaran tuh Pak RT resmi ngomongnya galak gitu. Ya. Biasanya mah galak malah nih doang gitu ya. Wani sini lo gitu. Standby. Iya, standby. Jangan tetap puncak nih. Iya. Baik jamaah Allah, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan 3 nasihat. Ini mana ini diambil dari kitab Nasul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Para hukama, para bijak berkata, ini bukan hadis, ini perkataan ulama, istimewa ulama. Jadi ini ada keterangannya, ada yang hadis, ada Quran, ada diskusi, ada yang ulama berkata. Ini babnya ulama berkata. Ulama berkata, iza Allah, jika Allah menghendaki bi abdi khair, seorang hamba menjadi baik. Kata Allah, kata ulama berkata, jadi ada 3 nih yang kalau Allah ingin orang itu baik atau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 3 hal ini dapat hadir pada dirinya. Yang pertama, apakah itu? Yang pertama Allah akan berikan kepada dirinya faqihuha fidin. Allah kasih dia pemahaman tentang agama. Allah kasih dia jalan menuju taklimnya dengan baik. Orang itu terkait dengan taklim, orang itu cinta dengan taklim, maka sesungguhnya saat itu Allah sedang cinta kepada dirinya dan Allah ingin orang itu menjadi baik. Amin. Allah kasih nih pemahaman tentang agama. Bahkan tidak sedikit orang yang cintai Allah, dia nggak mondok, dia tidak di sekolah yang tinggi, tapi ilmu agamanya mantap. Dia aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dahsyat nih, kalau Allah udah cinta, maka yakin semuanya akan mudah. Maka ditanamkan tuh kepada dirinya, bila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah berikan dia kepemahaman tentang ilmu agama. Artinya apa? Senang taklim, senang ngumpul, nggak baperan. Ini kadang-kadang ada baik gitu, ada yang ceramah baper. Sialan gue foto-fotokin mulu gitu. Gua gak ada lagi lah gitu. Ya salah, siapa suruh diri-diri yang tabrak urusannya gitu. Tugas penceramah, tugas ustadz ngajarin, meluruskan gitu. Tapi patokannya harus jelas. Kalau ada ilmu, kita ada kitab apa. Jadi jangan ambil doang gitu. Hadisnya dari siapa harus jelas. Maka yang pertama tuh, Allah berikan kepada dirinya pemahaman tentang ilmu agama. Artinya apa? Dia cinta kepada ilmu, dia cinta kepada taklim. Ada taklim di metode jadah, nggak usah diumumin. Dia dengar doang, dibaca di grup WA, wah ntar malam taklim, datang tuh. Maka yakin Allah sedang menanamkan sisi kebaikan kepada dirinya dan yakin bahwa dirinya cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Allah berikan kepada dirinya, Allah tanamkan kepada hatinya wajahadu dunia. Juhud dia kepada bab dunia. Juhud apa? Juhud itu bukan berarti susah. Juhud itu dia berharta, dia punya uang banyak, punya aset banyak, tapi uang dan asetnya dipakai untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekah, dia infak, dia zakat. Nih, orang seperti ini maka yakin Allah ingin dirinya baik dan Allah cinta kepada dirinya. Orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang dipergunakan dunia untuk menuju akhirat, artinya apa? Allah memberikan surga kepada dirinya. Disiapin tuh. Allah cinta nih kepada orang seperti ini. Maka dibuat baik tuh orang tuh. Ditanamkan hatinya, nggak boleh masjid kurang apa, saya ikut dah, gitu. Walaupun mohon maaf, walaupun sedikit doang, mohon maaf saya nggak punya banyak, saya 50.000. Kenapa? Ada kebaikan di sana. Ini jangan kayak orang budak diem baik gitu. Kerja bakti kagak, nyumbang kagak, gitu. Kritik baik, ya koprak dan seterusnya. Tuh, Allah tanamin pada dirinya tuh wajah hadu dunia. Dia juhud tentang bab dunia. Dia akan serakah sama duit. Ada duit lebih, sedekah. Ada duit lebih, nyumbang. Ada duit lebih, bantu saudara. Maka kalau itu ada pada dirinya, yakin Allah sedang cinta kepada dirinya. Nah kemudian bab yang ketiga, kalau Allah ingin dia baik, Allah cinta kepada dirinya,
Kata ulama berkata, wabasahu binafsi, diuyu binafsi. Orang tersebut akan ingat dengan dosa masa lalunya. Dia ada bersifat minta ampun sama Allah. Dia punya dosa, mungkin dulu puasanya nggak benar, mungkin pernah bohongin bininya. Sering kayak teman bohongin bini mah ya. Boyo yang sering mah tuh. Nggak bisa lagi dia tuh. Belah sini dah, daripada ketabrak sama kereta ya kan. Ketabrak kereta lumayan saya. Kalau orang sudah ingat kesadaran dan sadar dengan salah masa lalunya, dan dia bersifat memperbaiki, berusaha memperbaiki, bukan ingat doang masa lalu, diulangi lagi, itu ya goblok kalau gitu mah. Dia sadar dengan kesalahan masa lalu dan dia perbaiki itu, maka saat itu Allah sedang cinta kepada dirinya. Allah buat dia baik. Dahsyatnya, Allah dia buat baik tuh. Allah kalau punya rencana tuh memudah semudah kembali ke tangan. Yang tadi dia nggak beres segala macam, tiba-tiba jadi baik. Contoh Lani, yang dulu mah lewat serang baik gitu. Iya benar. Iya. Iya benar. Sekarang parah. Sekarang udah meninggal bisa bikinin kopi. Kalau kita datang tuh kopi langsung keluar. Dulu mau boro-boro kopi, boro-boro kagak gitu. Salaman juga kagak gitu ya. Allah. Bener. Bener lagi. Iya. DKM Lihat ke mana tuh Pak Ustaz? Iya itu. DKM kayaknya itu banget Ini lagi. bukan begini lah, ya tuh ngilang nih negara nih. Nah, makanya kalau ada 3 sikap ini, 3 perbuatan ini pada diri kita, maka yakin Allah sedang membentuk kita menjadi baik. Amin. Dan Allah tandanya cinta kepada kita. Amin. Dahsyat nih. Baik, untuk selanjutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu syurga, mutasabaqahu, merindukan arba'in nafar, 4 kelompok. Surga rindu kepada 4 kelompok ini. Surga rindu kepada 4 orang ini. Surga menanti kedatangan daripada 4 golongan ini. Siapakah dia? Orang yang rindu karena surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat, kalau surga udah rindu, berarti kita masuk surga tanpa hisab tuh. Amin Allah. Ya ampun itu dosanya. Karena apa? Yang merindukan dirinya surga, bukan orang lagi. Ya bukan Lani lagi yang rindu. Paling Lani rindunya Pak Jupri doang di hari bulan. Oh Pak Arsad, malah Jupri ya. Aduh, kangen banget Pak Jupri gitu. Yang mungkin gajian kalau mana itu mah. Remis. Itu rindunya di hari bulan doang tuh si Lani. Ada yang seneng banget ini kayak belakangnya. Tapi ini surga yang rindu kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita nih salah satu yang rindu kepada surga Allah. Amin. Surga rindu pada 4 golongan. Golongan yang pertama yang rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Talil Quran. Dia yang cinta Quran, dia yang belajar Quran, dia yang mengajarkan Quran, dan Quran yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata surga, wahai fulan, wahai umat manusia, pecinta Quran, pengamal Quran, datang kepadaku, aku menunggumu. Dahsyat nih, guru kita dapat nih di sini. Kata Ustaz Benin, yes, wah. Dahsyat nih, makanya kita mesti hormati nih. Nah buat kita, mohon maaf, buat kita yang bacanya masih belum benar, ayo ada guru kita belajar Quran, biar kita dirindui sama surga. Belajar Quran, walaupun bacanya Iqra nggak masalah, insya Allah Ustaz ini siap ngajarin. Mau baca juz amma, baca nggak masalah. Kemudian kalau ada bahasanya, aduh mohon maaf saya pengen belajar Quran, cuman saya nggak ada waktunya. Jadilah kau pendukung daripada pecinta Quran. Artinya apa? Di saat ada guru yang hafal Quran, penuhi ekonominya. Kasih duit kepada siapa? Guru penghafal Quran. Kasih rezeki. Sedekah yang terbaik itu kepada ulama. Tuh. Apalagi ulama yang hafal Quran tuh. Kasih dia rezeki lewat saat mohon maafnya ada sedikit 2 juta gitu. Atau sebenarnya nggak usah gitu. Tangan kiri nggak usah, tangan kanan masuk. Dasar nih. Barang siapa yang dia menermakan hartanya, buat siapa? Buat orang belajar Quran. Misalkan Sakinah anak penghafal Quran, datang kasih makanan. Dahsyat tuh.
Punya rezeki, sumbangin. Buat siapa? Buat yang hafalin Quran, buat yang belajar Quran. Maka kata surga, aku tunggu kedatanganmu wahai umat manusia, wahai kekasih Allah. Dahsyat tuh. Bahkan dasarnya kalau kita nih biayain orang, ada orang yang kita biayain, dia sampai dia hafal Quran, habis 30 juz, maka di yaumil akhir nanti dia mampu menyelamatkan 40 orang masuk surga tanpa hisab. Sini yang hafal Quran ini. Yang pertama pasti ayah ibunya diselamatkan, dikasih mahkota. Nah, orang yang ngasih dia uang buat pendidikan, orang yang ngasih uang buat makan dia, maka akan menarik dari para tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama di dunia makannya dikasih dari dia, jajannya dikasih dari dia, uang sekolahnya dikasih dari dia, seragamnya, pakaian bajunya dikasih dari dia. Tuh dahsyat. Kalau kita belum bisa menghafal Quran, maka support para penghafal Quran. Banyak solusinya. Ini belajar kagak gitu. Kembali kayak tadi, ada yang ngaji, nongkrong baik, ngopi, ngerokok gitu. Kesadaran paling bisa baik gitu kalau ini. Ada yang support penghafal Quran kagak gitu. Pendek banget gitu. Dia melahirkan nanti berat nih. Yang pertama tuh talil Quran. Dia yang cinta kepada Quran, dia mensupport kepada penghafal Quran, dia ngasih sedekah, dia ngasih uang buat siapa yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran. Maka kata surga, aku tunggu kedatanganmu di surga. Dahsyatnya. Kemudian kelompok yang kedua, yang orang ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah wahafizil lisan. Dia yang menjaga kata-katanya. Kata-kata dijaga, ucapannya nggak pernah nyakitin orang, ucapannya tidak pernah menipu orang, ucapannya tidak pernah memfitnah orang, ucapannya tidak pernah gibahin orang. Maka orang seperti ini surga merindukan daripada dirinya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah berkata, barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Ini dasarnya musim pemilu, kadang-kadang kita agak tahu main ngomongin baik gitu. Oh si Anu mau bukan Prabowo, pelanggar HAM, Prabowo, ini. Emang kita tahu, emang kita nyaksiin. Itu kan kila-wakila gitu. Dari katanya gitu. Jangan pilih ini misalkan Anies, FPI, HTI, ya. Nggak usah lah kita yang rebut keburukan orang. Ini keburukan kita aja banyak banget, dosa kita banyak banget gitu. Ada ngomongin Ganjar begini, udah biarin. Urusan dia udah gitu. Kita baik, selamatkan dirimu dan keluargamu, itu intinya. Ku anfisukum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hati-hati tuh. Karena pernah sering saya ngomongin, ini bener aja kita ngomongin orang tuh, keburukan orang kita ngomongin itu gibah. Dan dosanya gibah itu sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Apalagi fitnah. Dosanya sama dengan membunuh, bahkan lebih kejam daripada membunuh. Dahsyat. Nah kembali jamaah rahimahullah. Nah barang siapa yang dia menjaga lisannya, dia berkata yang baik-baik saja, yang ademin. Siap datang ademin, ada dia solusi, ada ketemu. Karena bahasanya Imron datang, masalah hilang. Bisa begitu kan? Itu mah berlaku pada DKM sih, yang sering kasih dia namanya gitu. Sakira mah lewat mulu, Abi mohon maaf ya lewat ya, ya beda gitu. Nah kembali jamaah nih, wahabi lisan, maka jaga lisan, karena mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati, ucapan ini kalau nyakitin orang, ya dimaafin, cuma ada bekasnya. Ya gue maafin, cuma gue lupain gitu. Seperti kita paku nih, paku ditriplek, ya kalau dicabut hilang pakunya, tapi lubang tetap ada. Udah gak nyaman lagi ngobrol juga gitu. Kalau tersakit itu, hati-hati, maka jaga lisan. Kemudian yang ketiga, ya orang ini, kelompok ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga nungguin orang. Siapakah kelompok yang ketiga ini? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, dia adalah wamut'imu zi'an. Dia yang gemar, dia yang senang ngasih apa? Ngasih makan orang yang lapar.
Kita nih malam ini, alhamdulillah Pak Imron termasuk nih walaupun ujian orang yang ngasih makan orang lapar nih. Diri dulu masuk surga. Amin. Diri dulu nih surga nunggu Pak Imron. Kapan Pak Imron masuk surga? Itu yang jadi pertanyaan. Mau kagak? Nih orang yang begini nih, yang dia gemar ngasih makan orang. Cuman masalahnya, ada masalahnya lagi. Bukan cuma ngasih makan doang, ngasih makan yang tepat masalahnya harusnya. Kalau mengajak makan, ajak dia yang soleh. Kenapa? Makanan di perut dia, pasti dia sholat, kepake sholatnya. Tenaga menjadi tenaga, terpakai tenaganya buat sholat. Pakai tenaganya dia buat baca Quran. Pakai tenaganya buat dia berbuat kebaikan. Pilihin yang dia rajin sholat, ajak makannya. Kenapa? Biar ini yang kita keluarin di saksi yang akhir nanti. Bukan sekedar ngajak makan doang. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ada 3 kelompok yang wajib kita hindari, kata Rasulullah. Ihdarus salasul khalis. 3 perkara ini, 3 kelompok ini, 3 kelompok ini wajib kau hindari. Nih, ribu tahun lalu 1400 tahun lalu Rasul berkata, hindari 3 kelompok ini. Yang pertama siapa dia? Yang pertama adalah ulama yang lupa diri. Ulama syuk. Sekarang ini banyak banget ulama yang kalau dibayarnya datang, nggak dibayar nggak datang. Ya kalau kita undang targetnya 10 juta. Kalau nggak 10, mohon maaf dah nggak bisa. Tuh. Udah gitu siapa? Alasannya manajemen. Dahsyat tuh. Karena memang ini udah begitu, udah kacau banget urusannya gitu. Bahkan tidak sedikit penceramah ini sekarang udah minimal udah 25 juta, 30 juta. Ya Allah ya Rob. Zaman Rasul tuh nggak ada gitu. Bahkan sempat kemarin rame, sempat di dunia maya sempat rame tuh. Salah satu ustadz yang terkenal, Ustadz Solmed, tanahnya 1000 meter, 5000 meter. Tuh, ustadz tanahnya 5000 meter, penceramah gitu. Tinggal sendirian doang, bukan pondok tuh, rumah dia sendiri gitu. Ya Allah ya Rabb. Kemudian Ustadz Ahmad Rijah, rumahnya 4 lantai. Itu mereka semua punya kolam renang, punya futsal, punya game segala macam. Ya Allah, pantas gak sih pendakwah kayak begitu? Rasulullah nggak begitu amat dah gitu. Kecuali biar pondok lah segala macam. Nah kembali dia Allah. Kemudian kelompok yang kedua yang kata Rasulullah, hindari kelompok ini. Siapa aja? Fakirun majidun. Siapa? Orang yang susah, yang belagu. Udah susah, sombong. Ini kata Rasulullah, hindari orang yang begini. Udah susah kagak mau sholat. Udah susah nggak mau berbaur dengan masyarakat. Dia baik, nunggu dikasih doang. Pas ada makanan baru datang. Sholat kagak gitu. Ini yang begini kata Rasulullah, hindarin. Sama Allahnya berani kagak sholat gitu, lawan mau lu. Makanya kalau Pak Imron punya duit lebih, ada sedekah cari. Ini orang rajin sholat mah kagak. Ada 2 orang, yang satu sholat kagak, kasih yang sholat. Kasih yang sholat utama. Kenapa? Dasarnya ini dalilnya. Rasulullah berkata, fakir majid hindarin. Udah susah, udah sholat lagi ya Allah ya Rabb. Itu dunia belangsak, akhirat udah lebih belangsak lagi urusannya. Ya mau dulu kita dunia, dulu nih kita belangsak nih, kita nggak punya apa-apa, biarin dunia dah. Tapi akhirat kita bahagia. Amin Allah. Dari kelompok yang ketiga, yang dia senang, dia gemar ngasih makan, traktir makan. Terutama yang kasih makan itu, yang traktir makan itu ulama, orang-orang yang ahli agama, ahli kebaikan. Apalagi diajaknya seperti Lani gitu. Itu dahsyat tuh Lani. Ya mohon maaf itu apa-apaan aja dah. Saya bicara ada apa adanya. Mampu nggak kita nyapu tiap hari di masjid dikasih duit 400.000 sebulan? Demi Allah demi Rasulullah nggak bakal mampu kita. Bahkan kita aja, mohon maaf, kalau makan di luar sama bini, sama keluarga, minimal banget gopek kita keluar tuh sekali makan doang tuh. Tapi Lani sebulan 400.000. Maka dahsyat nih kalau ngajak Lani makan, Lan. Bagi lagi ya. Buntutnya lah. Iya. Buntutnya nggak enak lah. Enggak mau yang ini dia mah. Kamu saling. Nih, kalau yang diajak ke makannya Lani, Pak Arsad, ya Allah dahsyat ini pejuang-pejuang minta hujana ini. Amin. Insya Allah itu berkah tuh. Ajak misalnya nih pas lagi lewat, Lan, makan Lan. Siap gitu. Enggak gue nanya doang, makan gitu, enggak ngajak. Di dahsyat nih. Dan alhamdulillah sih, mungkin lama mungkin gemuk aja Lani nih, sedikit nomor bot nih.
Itu yang ketiga, dia yang gemar memberikan makan kepada pekerja-pekerja jihad Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Dia gemar tuh traktir, gemar beli sesuatu buat para mujahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang keempat, yang orang ini diberikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah saum fi syahri Ramadan. Dia yang puasa, benar-benar puasa di bulan suci Ramadan. Puasanya benar-benar. Ini kadang-kadang kita, yang mohon maaf nih, puasa kerjaannya molor baik gitu. Habis subuh, kocok-kocok dikit, wah, itu jam 7 tidur, bangun jam 11. Nah, tar, johor. Jam 1 tidur lagi, bangun setengah 4. Nah, puasa apaan kayak begini urusannya? Itu. Dasar nih, bahkan tidak sedikit nih. Kadang-kadang puasa kagak itu buka bersama. Aduh, enak bener kalau begitu. Kalau ketemu orang baik, pura-pura bibirnya kering dan usapin bibir. Gitu. Hah, gitu. Puasa, insyaallah gitu. Kalau kagak, sahur paling dulu tuh, ribut biasanya. Sama buka tuh. Sahur dan buka paling sibuk. Wah, sama kagak gitu. Ini mesti diperhatiin nih. Besok kalau ada gudang metode jana, kudu jadi kunci nih. Kalau Ramadan dibuka dikit, takut lani madang soalnya nih. Terus alasannya nyapu di pojok kan dia, bawa es. Kalau puasa dia benar-benar puasanya karena Allah Ta'ala. Dan puasanya bukan cuma puasa doang. Puasa diisi dengan baca Quran. Puasa dia bersedekah. Dia sholat malamnya dia rutin. Dia lakukan itu karena Allah Ta'ala. Maka kata surga, wahai fulan, aku telah menunggumu. Silahkan kau masuk dari pintu mana saja. Udah satu milih pintu mana aja. Nah cuma ini teori doang gampang. Prakteknya yang berat. Prakteknya gitu. Prakteknya berat. Bagaimana kita cinta Quran? Berat. Kalau Ustaz ini alhamdulillah habis subuh dengerin saya, ya Allah ya Rabb, ya orang tua begini dahsyat loh. Ini paku buminya di RT 4 di Metro Jaya Ustaz ini. Makanya sekarang suka ngobrol para men, aduh repot kalau terus Ustaz ini suatu saat nggak ada, belangsak kita di Ustaznya. Nggak ketemu lagi figur seperti beliau. Alhamdulillah kita punya orang tua itu beliau ahli Quran dan bergaul lagi dan menghargai yang muda-muda. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, orang udah sepuh, ilmunya ada, sama anak muda itu ngeremehin. Kudu dia baik denger gitu biasanya tuh. Tapi alhamdulillah guru kita agak bahkan ya sama saya kayak pantaran malah jauh beda umurnya. Kalau ngobrol saya Haji Yunus, Ustadz Minin udah kayak 3 serangga itu. Iya kayak Trilibel. Orangnya kayak seumurnya sama kali ya 60 lebih gitu. Padahal kan saya baru 51 nih. Besok Maret baru 51. Tapi gaulnya sama 60 lebih gitu. Dan ngomongnya nyambung loh kayak kemarin ngomong di kantor ya lah cerita anak muda dulu. Saya Ustaz Minin Pak Jinus ngomongin masa lalu masa muda ya lah. Saya pikir masa itu kayak beda jauh sama dia kok jadi sama urusannya gitu. Ini dahsyat nih. Ini orang-orang tua seperti ini dahsyat nih. Contoh buat kita. Bukan ilmu ini banggain, dia dorong tuh yang muda-muda, ayo maju. Oke, di ilmu Quran saya bagus, tapi manajemen saya kurang bagus. Kamu yang megang manajemennya, kamu yang support. Nah, itu baru orang tua yang sebenar-benarnya. Nah, kembali jangan Allah, 4 golongan ini yang kalau ada pada diri kita, insya Allah ini kita termasuk kelompok yang diridhoi oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah dia yang cinta kepada Quran, yang dia menjaga lisannya, kemudian yang memberikan orang makan yang lapar, dan terakhir adalah dia berpuasa dengan baik di bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan besok Allah berikan kesempatan buat kita dapat berpuasa dengan baik di bulan suci Ramadan, dan semoga Ramadan besok menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Amin ya Allah. Saya yang sampaikan dari para ulama dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi